ini kita kedatangan tamu Abu Nazar. Bajunya sudah kuning ya. Kalau dulu mungkin bajunya merah, sekarang kuning. Abu Nazar, selamat datang di podcast nomor 1 di Riau. Kami sebetulnya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai Abu Nazar, mulai dari lahirnya malah. Abu Nazar tolong cerita ke kami lahir di mana, kemudian kehidupan sekolahnya SD, SMP, SMA. Kita dulu kayaknya pernah satu pesantren ya. Tapi silakan diceritakan masa kecilnya. Saya ini anak kampung. Orang kampung, orang tua orang sederhana, bukan orang kaya kan, dilahirkan dari anak orang kampung lah namanya kan, dari keluarga yang sederhana. Ayah itu bahkan bukan orang hebat ya, tapi bagi saya ayah saya adalah orang hebat. Ayah kita adalah pahlawan kita. Dia hanya bekerja sebagai buruh batu, itu di pemecah batu. Bukan, mencari batu di Sungai Kampar. Iya. Itu dulu pakai sampan dan alat tradisional. Skop, ada keranjang. Diambil dan diangkat ke itu sampan. Biasanya diinjak. Digali. Saya sudah membayangkan tuh bagaimana dulu saya melihat proses melihat ayah saya mencari batu di Sungai Kampar. Tidak seperti zaman sekarang orang mengambil batunya dengan alat berat kan. Waktu kecil itu saya dibawa orang tua saya itu tinggal di desa Teluk Kenidai. Teluk Kenidai di Tambang ya. Oh, oke. Teluk Kenidai itu tak jauh dari Teratak Bulu. Ayah saya mencari batu di Sungai Kampar. Ibu saya bertani. Bertani itu menanam mentimun. Oke. Itu waktu itu desa Teluk Kenidai itu masih hutan. Itu hasil pertanian dijual ke mana? Dijual ke pasar Teratak Bulu. Teluk Kenidai ke Teratak Bulu berapa jam? Itu menggunakan kalau naik waktu itu naik sepeda? Apa? Bukan, tidak. Jalur sungai. Oke, sampai. Pakai bot. Johnson namanya. Johnson, ya. Itu sekitar 30 menit lah ya. Itu sampai ke Teratak Bulu, itu dijual ke sana. Nah, itulah sejarahnya, Pak Gusti. SD setelah saya beranjak mulai masuk sekolah kan, orang tua saya memutuskan kami dibawa pulang ke Kampar. Desa Koto Perembahan. Itu namanya desa Kampung Panjang kan, sekarang desanya Koto Perembahan. Masuk SD saya tak salah kira-kira pada tahun 87, 88 mungkin. 87, 88 lah ya. Itu SD 035 namanya. SD 035 itu berada di Dusun Padang Merbau namanya. Setelah itu 6 tahun SD, saya juga sekolah di MDA itu MDA Muhammadiyah itu selama 6 tahun. 6 tahun MDA, 6 tahun SD kan. Selesai SD, waktu itu saya hampir putus sekolah. Gara-gara biaya? Masalah biaya, ekonomi. Kemana ini mau nyambung? Bahkan tapi karena semangat saya ingin bersekolah, saya masuk ingin sekolah di pondok pesantren Darul Nahdhah Bangkinang. Diantarlah orang tua saya, dan waktu itu saya tidak tinggal asrama. Kalau tinggal asrama kan bayar lagi, kemudian masak sendiri itu waktu itu masak sendiri, harus punya kompor, punya periuk gitu kan. Saya dititip oleh orang tua saya tinggal di sebuah kenalan datuk saya. Oh, itu dari kelas 1 sampai kelas 7? Bukan. Kelas 1 sampai kelas 3. Oke. Ya. Tinggal di kelas 2 sampai kelas 2. 2 tahun saya di sana, tempat nenek itu, datuk itu di Morawai. Tinggal maklum kan orang baru kan. Iya. Orang baru yang baru kita kenal, kita baru tamat SD. Bayangkan Bang Gusti masa itu kan kita kan belum kenal orang. Iya. Tinggal di rumah orang. Karena saya termotivasi untuk tetap sekolah. Yang penting saya bisa sekolah, tinggal selama 2 tahun di sana. Kalau di di asrama itu kan ada belajar bersama, muzakarah. Habis Isya sampai jam 11. Iya. Muzakarah kan. Jadi saya bisa bisa belajar dengan kawan-kawan. Asrama mulai tinggal kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 naik kelas 3 berarti ya. Naik kelas 3. Saya tinggal di asrama, saya memberanikan diri lagi. Padahal itu
tinggal di asrama kan berbiaya. Iya. Nah, tadi kan bisa minimal bisa apa ya, numpang makan tadi kan. Iya. Walaupun dikasih uang belanja sama ibu kita. Iya. Tapi di asrama itu kelas 2 itu kelas 3 saya mulai mengajar ngaji. Oke. Ngajar ngaji Di lingkungan di Warawai lingkungan atau masyarakat sana, misalnya ke Pasar Bangkinang, ngajar ke rumah ke rumah. oh, rumah ke rumah? Ya, ngajar ke rumah ke rumah. Terus ada tawaran saya menjadi guru MDA. Guru MDA, waktu itu tersalah saya ngajar MDA kelas 3 itu di MDA HR Subrantas. Jadi MDA-nya kan siang. Kelas 3 itu udah kelas 3 Darun Nahdho itu sudah sekolahnya pagi. Iya. MDA kan siang. Saya sana ngajar. Pertama saya ngajar itu saya nggak punya kendaraan. Tidak punya. Jalan kaki saya dari Darun Nahdho itu sampai ke pasar Bangkinang tuh. Bayangkan jalan Mahmud Marzuki itu. Dari seberang ke seberang. Iya, seberang, jalan kaki. Iya. Dulu gue juga nggak ada kendaraan kan. Ada becak. Becak dulu becak. Cuman karena hemat biaya lah kan. Kita Becak 1.500. seperti itu 2.000. ya 1.000 tersalah kan. 1.000. Saya ngajar di sana bergaji lah waktu itu 80.000 Sebulan. sebulan. Iya. Berarti pengalaman. siang itu MDA, malam ngaji. Saya kan masuk Darun itu kelas 4. Kelas 4 ya. Kelas 4 masuk Darun, sebetulnya kita satu angkatan. Cuman karena saya memang nggak terlalu aktif di sekolah, bisa datang, bisa enggak gitu. Makanya kalau Buya Izul ya. Betul. Buya Biasa Izul almarhum itu Sridul Nur. kalau saya dipanggil, kadang ibu dipanggil atau saya yang dipanggil gitu. Yang paling saya ingat dari Buya Izul itu gini. Untuk Waang jangan punya sekolah mah. Jadi dia antuang ini ya. Iya kan? Kalau dia antuang, dia antuang ya kan? Kalau dia marah gitu. saya pasti selalu dipanggil gitu karena saya jarang masuk sekolah. Tapi saya rasanya ingat tuh baca Bang Gusti itu, ingat ya kan? Cuma kita nggak bergaul saat itu. Iya, saya di 4D, Abu di 4A kayaknya ya. Saya 4B. 4B ya. 4B lah. Iya, kami satu abituren. Dari kecil pejuang Pak. Dari kecil pejuang ternyata. Selesai SD, masuk pesantren, kelas 3, artinya kelas anak-anak kelas 3 SMP sekarang ya, kelas 3 Sanawiyah sekarang. Abu sudah ngajar MDA, jadi guru, itu demi bisa melanjutkan sekolah. Pendidikan. Bahkan saya ada jual bakwan loh. Jual bakwan. Jual bakwan. Itu ada ibu-ibu jual bakwan. Dia titip bakwannya di asrama. Itu kan. Saya jual. Harganya tersalah itu kalau misal 25 rupiah itu bisa jual 50 kan. Untung saya ada 5. Itu lihat. Kakak beradik berapa orang, Abu? Saya 6 orang. Abu nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Nah, cuman di antara 6 orang itu yang sampai sekolahnya sampai tingkat perguruan tinggi saya sendiri. Tapi kalau boleh saya cerita Bang Gusti, kalau dia mengingat orang tua kita susah cari uang nih kan, bayangkan beratnya perjuangan tua kan. Iya. Kita kan nggak bisa memilih untuk lahir dari rahim siapa Pak Abu. Iya. Jadi Kalau kita bisa minta kita lahir dari orang nggak apa kan. Itu yang namanya takdir menjalani kehidupan. bener. Iya. Takdir. Abu, yang paling mempengaruhi Abu sewaktu di pesantren itu apa? Karena kayaknya kehidupan pendidikan yang paling lama dijalanin itu kan waktu di pesantren gitu. Kita tahu sendiri ya Bu Izul tuh gimana gitu misalnya. Didikan siapa yang kira-kira sangat berpengaruh waktu di pesantren itu? Iya. Pertama kan di pesantren itu kan kita diajarkan mandiri ya. Beda yang sekarang. Kalau zaman itu kan kita masak sendiri, nyuci baju sendiri, ya kan tidur sendiri kan, tidur sendiri bahkan ada kawan kan, tapi kita nggak pakai kasur gitu nggak ya? pakai kasur, tidur di atas lantai itu aja. Ya. Ada tikar aja, selembar tikar kan, kalau ada bantal diambil kawan kadang-kadang. Yeah. Saat kita tidur diambil orang lihat. Nah, yang berpengaruh sekali dia, saya mau terkesan sekali ya didikan Buya Izul ini kan, karena Buya Izul ini dia tidak pernah melepaskan anak asrama ditinjau terus kan, pagi malam datang lagi dia. Nah, didikan itu dia mengajarkan kita disiplin kan diatur tuh. Yeah. Pagi itu kalau kelas 1 kan jam 7.30 sudah mulai masuk. Iya. Jam dinas berarti belajar semua kan sampai jam istirahatnya lokal yang masuk pagi kan. Iya. Nah itu ada jam dinas yang belajar terus.
Kemudian waktu sholat subuh kita harus bangun, ya kan jam 4 tuh udah dibangunkan oleh piket kan, yang nggak bangun disiram tuh deh, Iya. disiram, Siram ya. disiram, Senior ya. ya bangun pertama nggak apa-apa, yang kedua kali itu pakai air, Iya. disiram, nah, itu Saya beberapa kali itu disiram. Mengalami juga ya. disiram, Asrama saya itu persis di samping asrama anak-anak kelas 7 itu apa namanya itu? Yang base campnya kelas 7 posko itu. ada ya? Posko Ada kelas posko 7. kelas 7 ya? Nah, saya di sampingnya. Oh iya ya, Nah, jadi otomatis kan, otomatis disiram gitu. kadang Tapi rata-rata pesantren itu kan senior-senior itu begitu ini kan mengawasi. Iya. dihargai, satu sangat dihargai senior kelas 7, kelas 7 Didikannya dihargai, juga luar biasa. dibina kita bahkan. Iya, iya, iya. Lanjut yang soal pengaruh tadi. Pengaruh tadi. Jadi memang pengaruh didikan itu kan, kita dulu tuh diajar disiplin, kemudian yang bersalah dihukum kan. Ada namanya buka barit namanya. Iya, hari Jumat ya. Buka barit setiap malam Jumat salah tuh. Iya. Jadi siapa yang yang buat salah itu catat Bung Adit. Catat, nanti ada namanya buka barit. Buku dosa lah namanya. Pengadilan. Iya, Diadili nih. Dibacakan tanggal sekian Abu Nazar melakukan ini, bagaimana Buya? Iya. Nah, kan? Nah, sini. Rotan gitu. Iya, iya. Jangan. Jadi rotan ini sangat berpengaruh sebenarnya kan. Di rotan kita nggak pernah Itu marah. bukan kekerasan sebetulnya, Bukan kekerasan. tapi mendidik kita. Mendidik kita dan tidak sampai apalah kan. Tapi sakit juga nih. Berbekas. Tapi kita apa? Saya merasakan rotan itu juga merasakan begitu. Belajar ngaji kan begitu nggak apa Iya, iya. kok gitu. Gitulah Tapi kira-kira. dulu itulah yang membuat kita menjadi seorang punya karakter kan. Kita Pendidikan. akibat setelah hukum tuh kan kita Iya. sakit kan, terasa sakit, besok kita jangan lagi berbuat gitu kan. Nah, itu. Di Darun itu ada Bu aktivitas kesiswaan gitu kayak OSIS atau apa gitu. Dulu teman saya tuh ada ya kegiatan itu waktu itu, cuman nggak terlalu ada yang kegiatan luarnya itu apa pencaksilat kan, Iya. belajar silat, kemudian ada apa inkai. Oke. Inkai. Kalau saya tertariknya silat dulu, ikut silat lah kan. Kegiatan lainnya pramuka waktu itu belum terlalu apalah kan. Pada saat itu ya kegiatan itu aja. Kalau main bola ya main di lapangan itu. Bisa main bola Bisa sedikit yang gitu. bulat gitu ya. Waktu itu pada saya kecil seperti ini. Wah, Bisa lari. Kencang ya. Iya, iya, iya. Luar biasa nih pengalaman Pak Abu ini kan di Iya. pesantren sampai punya karakter yang gini kan. yang penting dicatat sebetulnya oleh teman-teman yang nonton gitu ya, terutama anak-anak muda, kemandiriannya dari awal itu loh. Semangat berjuangnya untuk menempuh pendidikan walaupun nggak ada biaya. Nah, tapi dia berjuang untuk itu. Lahirlah Abu yang mandiri, kelas 3 jadi guru MDA, Sampai guru kelas ngaji, 7 lah. sampai kelas 7. Itu harga baju waktu itu baju putih itu mereknya Picomoro waktu itu kan. Iya. Itu salah 15.000. Nah, kita bisa beli baju kan. Bahkan saya bisa ngasih orang tua saya duit dengan 80.000 itu kan. Iya.